berpikir bagaimana teknologi bisa mengubah cara kita belajar? Dari dulu hingga sekarang, cara kita belajar itu terus berkembang. Siapa bilang belajar harus selalu serius dan membosankan? Dengan teknologi, belajar itu bisa jadi kegiatan yang asyik dan bikin kita ketagihan kok. Kalian penasaran? Yuk, simak video ini. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK udah jadi bagian yang gak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata TIK juga punya peran penting banget loh dalam dunia pendidikan. Dulu, proses belajar hanya bergantung pada buku teks dan juga ceramah dari guru. Namun, dengan hadirnya TIK, pembelajaran menjadi jauh lebih menarik dan interaktif. Bayangkan saja, kini siswa dapat mengakses jutaan informasi dari seluruh dunia hanya dengan sekali klik. Mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seperti komputer, tablet, ataupun smartphone mengeksplorasi berbagai macam materi melalui video, animasi, bahkan simulasi 3 dimensi. Mau tahu tentang sejarah Mesir kuno atau cara kerja mesin pesawat? Tinggal ketik aja di search engine favorit kamu, jadi belajar nggak lagi monoton, bukan? Nah, TIK juga memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal. Setiap siswa tentu memiliki gaya belajar yang berbeda. Dengan adanya teknologi, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kalian pasti pernah bukan mengikuti kelas online? Atau mungkin pernah bikin presentasi menggunakan slide yang keren-keren? Nah, itu semua adalah contoh penggunaan dari TIK di dalam pembelajaran. Presentasi interaktif dengan menggunakan perangkat lunak seperti PowerPoint ataupun Google Slide seperti yang biasa saya lakukan ketika mempresentasikan materi perkuliahan di kelas. Selain itu, platform seperti Zoom atau Google Meet juga biasa digunakan. Melalui platform tersebut memungkinkan kita untuk berinteraksi secara real-time meskipun berada di tempat yang berbeda. Apa itu e-learning? E-learning adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. Pembelajaran berbasis e-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet untuk menyampaikan materi. Jadi, pembelajaran e-learning itu memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja asalkan ada koneksi internet. Platform e-learning juga menyediakan berbagai fitur pendukung seperti forum diskusi, kuis online, dan juga tugas-tugas mandiri yang bisa dikerjakan oleh peserta didik atau mahasiswa. Tapi, seperti halnya poin, e-learning juga punya dua sisi, yaitu kelebihan dan kekurangan. Di dalam konteks pendidikan tinggi, kelebihan e-learning diantaranya adalah yang pertama, fleksibel. Mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja sehingga kita bisa mengatur waktu belajar sesuai dengan ritme hidup kita. Kemudian yang kedua adalah akses materi yang luas. Dunia ilmu pengetahuan ada di ujung jari kita. Dengan e-learning, kita bisa mengakses berbagai macam materi pembelajaran dari seluruh dunia, mulai dari video kuliah dari universitas ternama hingga artikel ilmiah yang terbaru. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi biaya. E-learning dapat menghemat biaya terutama untuk biaya transportasi dan akomodasi, terutama jika kita mengikuti program studi jarak jauh. Meskipun e-learning menawarkan banyak sekali kemudahan dan juga fleksibilitas, namun sistem ini tidak luput dari kekurangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya interaksi sosial. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka, di mana mahasiswa dapat berdiskusi langsung dengan dosen dan teman sebayanya, e-learning cenderung lebih individual. Hal ini bisa menghambat pembentukan jaringan sosial dan kolaborasi yang penting di dalam dunia pendidikan tinggi. Ketergantungan pada teknologi ini juga menjadi kekurangan tersendiri. Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan perangkat koneksi internet yang stabil dan pemahaman mahasiswa terhadap teknologi. Jika ada kendala teknis, proses belajar bisa terganggu. Selain itu, motivasi belajar juga menjadi isu yang perlu diperhatikan di dalam e-learning. Tanpa adanya pengawasan langsung dari dosen, mahasiswa perlu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar secara mandiri.
Mungkin beberapa mahasiswa itu kesulitan untuk tetap fokus dan disiplin dalam belajar secara online. Media pembelajaran juga bisa kita buat dengan memanfaatkan teknologi digital seperti menggunakan Canva untuk membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Tahap yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kenali dulu siapa yang akan belajar dari media kita, siswa SD, SMP, SMA, atau mahasiswa. Dengan mengetahui karakteristik siswa, kita bisa menyesuaikan materi dan gaya penyampaian. Kemudian, tentukan tujuannya. Mau ngajarin apa sih? Ingin siswa paham konsep, bisa ngerjain soal, atau bisa bikin proyek? Lalu, cek juga sumber daya yang kita punya seperti perangkat, software, waktu, dan juga biaya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Pilih template yang sesuai dengan tema pembelajaran kita. Sebelum mulai mendesain, sebaiknya kita buat storyboard sederhana untuk mengatur alur cerita video kita. Kemudian, kumpulkan semua materi yang akan kita gunakan seperti teks, gambar, ataupun video. Dan selanjutnya adalah desain. Nah, proses desain ini melibatkan pembuatan rancangan visual dan interaktif dari media pembelajaran. Manfaatkan fitur animasi di Canva untuk membuat desain yang lebih hidup dan juga lebih menarik. Tambahkan musik ataupun efek suara yang sesuai untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah pengembangan. Nah, di dalam tahap ini adalah implementasi desain menjadi media pembelajaran yang sesungguhnya. Melibatkan pembuatan atau produksi dan juga pengujian media pembelajaran. Nah, di dalam tahap ini, media pembelajaran itu seharusnya mencakup semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan data. Lihatlah apakah siswa itu paham materi setelah belajar dengan media kita. Nah, jika ada yang perlu diperbaiki, maka lakukanlah revisi. Nah, setelah beberapa pembahasan tadi, kali ini aku akan kasih tahu kalian 5 aplikasi keren yang bisa banget bantu proses belajar mengajar. Apa saja ya? Yang pertama adalah Canva. Fungsi utama dari Canva adalah sebagai platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis materi desain. Contoh penerapannya yaitu membuat poster infografis yang menarik untuk menjelaskan konsep yang rumit. Misalnya saja infografis tentang siklus air. Kemudian aplikasi yang kedua adalah Prezi. Fungsi utama Prezi adalah sebagai perangkat lunak untuk membuat presentasi yang menarik dan juga kreatif. Contoh penerapannya, misalnya saja di dalam menjelaskan tentang struktur atom, kita bisa mulai dengan tampilan atom secara keseluruhan, lalu memperbesar ke inti atom dan elektron-elektron yang mengorbitnya. Dan yang ketiga adalah Google Classroom. Fungsi utama dari Google Classroom adalah sebagai media pembelajaran yang memungkinkan guru dan juga siswa untuk melakukan berbagai kegiatan belajar mengajar secara virtual. Contoh penerapannya yaitu guru membuat forum diskusi untuk membahas literatur, memberikan tugas menulis, dan mengoreksi tugas-tugas siswa di dalam Google Classroom. Kemudian aplikasi yang keempat adalah Kahoot. Fungsi dari aplikasi Kahoot adalah memberikan kemudahan bagi guru di dalam melaksanakan penilaian, termasuk untuk mengetahui hasil belajar siswa. Contoh penerapannya yaitu guru membuat kuis singkat melalui Kahoot untuk menguji pemahaman siswa setelah mempelajari suatu materi. Dan aplikasi yang kelima adalah Quizizz, platform digital yang berbasis gamifikasi yang fungsinya untuk memudahkan pendidik di dalam menyelenggarakan pembelajaran dan juga asesmen yang interaktif.
Nah, contoh penerapannya yaitu membuat kuis hitung cepat untuk melatih kecepatan dan ketelitian siswa di dalam berhitung. Teknologi telah membawa perubahan yang signifikan di dalam dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan TIK, kita bisa belajar lebih efektif dan efisien. Namun, kita juga harus bijak di dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita terlalu bergantung pada teknologi sehingga melupakan pentingnya interaksi langsung dengan orang lain. Sekian video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.